Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardeliana Danunuria dengan NIM 444123000 dari kelas 4D Ekonometrika yang diampu oleh Bapak Dr. Aliudin SPMP. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari analisis regresi fungsi produksi Cobb-Douglas menggunakan SPSS serta interpretasi dari output yang dihasilkan. Di datanya, paste data tersebut, setelah itu diubah namanya, lalu tambahkan label, setelah itu bagiannya menjadi scale. Ubah data menjadi logaritma natural atau Y dengan cara klik menu transform, lalu compute variable, lalu ketik Y. Di bagian sini pilih all, lalu di bagian sini cari ln, lalu klik ini, lalu masukkan variabel produksi padi ke sini, lalu klik OK. Minimize, lalu akan muncul di sini, lalu ubah variabel x1 sampai x4 dengan cara yang tadi yaitu transform, lalu compute variable, ininya diubah menjadi x1, yang ininya tidak perlu diubah, dua-duanya ini dihapus, lalu masukkan variabel luas lahan, lalu klik OK, lalu lakukan cara yang tadi untuk variabel x2, x3, dan x4. Data yang tadi sudah diubah menjadi logaritma natural, ini akan muncul di bagian sini di data view, lalu klik variable view, lalu tambahkan label lagi, klik menu analyze, lalu pilih regression, pilih yang linear, masukkan produksi padi, Y, dimasukkan ke variabel dependen, luas lahan dimasukkan ke independen. Setelah itu klik OK, maka hasil output dari data Cobb-Douglas tadi akan muncul. Di sini saya akan menginterpretasikan tabel variabel entered atau remove, yang dimana dari output ini diketahui bahwa variabel independen serta variabel dependen itu tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remove. Selanjutnya ada model summary. Di sini kita melihat nilai R yaitu 0,930, di mana nilai R itu 0,930 itu termasuk sangat kuat. Jadi artinya terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara luas lahan, nih, pupuk, dan tenaga kerja terhadap produksi padi. Selanjutnya kita melihat adjusted R square, yaitu nilainya 0,843 atau 84,3%, yang artinya variabel X1, X2, X3, dan X4 itu mempengaruhi variabel Y sebesar 84,3%. Sedangkan sisanya itu 15,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya ada nilai standar error yaitu 0,20483, artinya kesalahan dalam memprediksi produksi padi sebesar 0,20483. Selanjutnya ada tabel ANOVA. Di sini diketahui nilai F hitungnya yaitu 39,792 dan nilai signifikansinya yaitu 0,000. Kita bandingkan dengan R tabel terlebih dahulu, yaitu didapatkan nilai R tabel sebesar 0,3610. Jadi F hitung itu lebih besar daripada R tabel dan nilai signifikansinya ini lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja secara simultan dengan produksi padi. Kita menggunakan F tabel, jadi nilai F tabelnya yaitu 2,76. Jadi F hitung lebih besar daripada F tabel dan signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan seperti tadi, yaitu terdapat pengaruh signifikan antara variabel X1, X2, X3, dan X4 terhadap produksi padi. Selanjutnya ada tabel koefisien. Untuk T hitung dari luas lahan itu 1,191 dan kita cari T tabelnya dulu. Itu didapat nilai T tabelnya yaitu 2,05954. Jadi terhitung luas lahan lebih kecil dari T tabel dengan signifikansi lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel luas lahan terhadap produksi padi. Untuk terhitung dari benih itu lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel benih terhadap produksi padi. Terhitung dari pupuk itu lebih kecil daripada T tabel dan nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel pupuk terhadap produksi padi. Selanjutnya terhitung dari tenaga kerja itu lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel tenaga kerja terhadap produksi padi. Jika variabel independen X1 sampai X4 ini dianggap konstan, maka output dari produksi padi yang dihasilkan akan bertambah sebesar minus 2,417. Koefisien regresi variabel luas lahan X1 ini sebesar 0,114, yang artinya ketika jumlah luas lahan ditambah 1%, maka output padi yang dihasilkan akan naik sebesar 0,114% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat konstan. Untuk benih juga sama, koefisien regresinya sebesar 0,522. Artinya ketika jumlah benih ditambah 1%, maka output padi yang dihasilkan akan naik sebesar 0,522% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat konstan. Koefisien regresi pupuk sebesar 0,196, yang artinya ketika jumlah pupuk ditambah 1%, maka output padi yang dihasilkan akan naik sebesar 0,196% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat konstan. Dan yang terakhir yaitu koefisien regresi tenaga kerja yaitu sebesar 0,287, yang artinya ketika jumlah tenaga kerja ditambah 1%, maka output padi yang dihasilkan akan naik sebesar 0,287% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat konstan. Selanjutnya itu menghitung nilai elastisitas produksi padi itu dengan menjumlahkan koefisien semua variabel. Jadi didapatkan hasil sebesar 1,119, yaitu lebih besar dari 1. Jadi artinya fungsi produksi padi bersifat increasing returns to scale. Hal ini menunjukkan bahwa output bertambah dengan proporsi yang lebih besar daripada input. Contohnya bahwa seorang petani yang merubah penggunaan semua inputnya sebesar 2 kali dari input semula dapat menghasilkan output lebih dari 2 kali dari output semula. Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta dapat diartikan jika X1, X2, X3, dan X4 sama dengan 0, maka produksi padi diperoleh sebesar minus 2,417. Selanjutnya harga B bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan X1 sebesar 1, maka tingkat produksi padi akan meningkat sebesar 0,114. Dan setiap peningkatan X2 sebesar 1, maka tingkat produksi padi akan meningkat sebesar 0,522. Dan setiap peningkatan X3 sebesar 1, maka produksi padi akan meningkat sebesar 0,196. Dan yang terakhir yaitu setiap peningkatan X4 sebesar 1, maka produksi padi akan meningkat sebesar 0,287. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.